Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Marda dari perwakilan kelompok 8. Kami akan membahas tentang gangguan identitas dan disfungsi seksual. Di dalamnya mencakup pembahasan identitas gender, parafilia, perkosaan, dan disfungsi seksual. Sebelumnya terima kasih pada dosen pengampu kami yaitu Ibu Iulan Febri Zuani, MPSI Sekolah. Yang pertama kita akan membahas disfungsi seksual. Apa sih disfungsi seksual itu? Disfungsi seksual itu adalah hambatan yang dapat mengganggu siklus respon seksual seseorang yang mengalami disfungsi seksual ini, yang mana dapat menyebabkan tekanan psikologis yang signifikan atau distres pada orang yang mengalaminya. Ini ditandai dengan masalah klinis yang signifikan, di mana kemampuan seseorang ini untuk merespons secara seksual atau mengalami kepuasan seksual itu terganggu. Disfungsi seksual ini dapat menghambat seseorang dalam kepuasan hubungan seksualnya atau kesulitan dalam mencapai kepuasan seksual. Penyebab disfungsi seksual itu terbagi jadi dua bagian. Yang pertama, dari faktor psikologisnya. Apa aja itu? Seperti gangguan mental atau pengalaman traumatis dari orang tersebut. Kedua itu gangguan medis atau fisik. Orang tersebut mengkonsumsi obat-obat yang mempengaruhi libido atau hasrat mereka. Yang kedua, dia kecanduan alkohol. Yang ketiga, penyakit fisik atau penyakit yang memang udah ada dalam diri individu ini. Kemudian ada jenis-jenis disfungsi seksual digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, gangguan keinginan atau hasrat seksual seseorang. Masalah yang terjadi itu hasrat seseorang rendah atau tidak adanya minat dorongan untuk melakukan aktivitas seksual baik dengan pasangan maupun dirinya sendiri. Yang kedua, ada gangguan gairah atau arousal seksual. Pada pria, kesulitan mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup kuat selama aktivitas seksual. Kalau pada wanita itu, sulit mengalami pemulas atau pembengkakan organ genital yang membuat area intim terasa kering atau tidak responsif terhadap rangsangan. Yang ketiga, ada gangguan orgasme, di mana seseorang yang mengalaminya itu kesulitan untuk ketidakmampuan mencapai orgasme atau kepuasan yang cukup puas meskipun sudah mendapatkan rangsangan seksual yang memadai. Yang keempat, ada gangguan nyeri seksual, di mana penderitanya itu mengalami rasa sakit atau nyeri yang signifikan sebelum, selama, atau setelah aktivitas seksual ini dilakukan. Disfungsi seksual ini umum terjadi dan bisa ditangani dengan datang ke orang profesional atau anggota medis yang sudah berpengalaman. Selanjutnya, gangguan identitas gender. Nah, gangguan identitas gender adalah kondisi di mana seseorang merasa bahwa apa yang ada dalam dirinya, baik secara perilaku, perasaan, dan perspektif, tidak sejalan dengan jenis kelaminnya. Menurut DSM-5, yaitu buku Panduan Gangguan Mental, gangguan ini ditandai dengan kecenderungan berperilaku dan mengelompokkan dirinya sebagai lawan jenis dari kelaminnya. Penyimpangan ini terjadi ketika seorang wanita yang seharusnya bersifat feminin beralih menjadi maskulin atau sebaliknya. Sederhananya itu, tubuh dan jenis kelamin yang dimiliki tidak sejalan dengan identitas gender yang dirasakan dalam tubuh. Contohnya itu seperti seorang laki-laki merasa lebih cocok menjadi perempuan, ingin diperlakukan dan hidup sebagai perempuan. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan merasa lebih cocok menjadi laki-laki dan ingin hidup sebagai laki-laki. Dijelaskan oleh teman kelompok saya mengenai pengertian, faktor penyebab, dan ciri-ciri gangguan identitas gender. Sekarang saya akan melanjutkan ke bagian gejala dan penanganan dari gangguan identitas gender. Nah, biasanya individu dengan gangguan identitas gender akan mengalami beberapa hal, seperti kesulitan dalam bekerja atau beraktivitas sehari-hari, sulit menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial, bahkan bisa sampai mengalami depresi dan kecemasan. Untuk penanganannya harus didasarkan pada asas informed consent.
Artinya klien perlu diberi informasi yang jelas dan lengkap. Lalu keputusan tetap ada di tangan klien dengan mempertimbangkan kondisi lingkungannya. Tahapan penanganannya itu biasanya dibagi menjadi 4. Yang pertama, penilaian dan penerimaan identitas, yaitu proses konseling untuk mengenali dan menerima identitas diri. Yang kedua itu ada real life experience, yaitu klien mencoba menjalani kehidupan sesuai identitas gender yang dirasakannya. Yang ketiga itu ada terapi hormonal, yaitu dilakukan dengan pengawasan medis jika klien ingin mengubah karakteristik biologisnya. Lalu yang terakhir ada intervensi bedah, yaitu tindakan seperti operasi yang merupakan tahapan paling akhir dan tetap harus sesuai persetujuan dari klien. Jadi intinya penanganan ini dilakukan bertahap, menyesuaikan kebutuhan si klien serta tetap mengutamakan kesehatan fisik dan mentalnya. Saya kira cukup segitu untuk gejala dan penanganannya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Oke, dengan saya Hotmi Desitorus yang akan menjelaskan tentang apa itu parafilia. Nah, parafilia itu adalah jenis penyimpangan seksual yang dimana minat seksual seseorang terhadap hal-hal yang menyimpang dari hubungan seksual normal. Parafilia itu berupa imajinasi dan desakan yang kuat yang terjadi secara terus-menerus. Nah, dalam konteks ini, penderita mendapatkan kepuasan seksual dengan menjadikan objek seksual yang tidak wajar, contohnya seperti benda mati, anak di bawah umur, atau fantasi melukai tubuh. Perilaku parafilia ini tidak dapat dibenarkan karena bersifat memaksa, merusak, dan melanggar hak korban, bahkan dapat mengancam kesehatan mental orang lain. Gejala utama parafilia dapat diamati dari timbulnya keinginan terhadap aktivitas seksual di luar rangsangan normal. Gejala utamanya itu adalah timbulnya desakan imajinasi seksual yang kuat dan terus-menerus yang menetap hingga 6 bulan bahkan lebih. Gejala parafilia ini berpusat pada objek seksual lain. Objek seksualnya yang dicari bukan hanya manusia saja, melainkan pada benda lain seperti pakaian dalam, kain, sepatu, vibrator, bahkan mayat. Lalu, selanjutnya tindakan menyakiti. Hal ini diikuti dengan tindakan menyakiti diri sendiri yang umumnya disebut masokisme atau pada pasangannya yang disebut sadisme untuk mencapai kepuasan seksual. Selanjutnya yang terakhir ada korban tanpa persetujuan, yang dimana dorongan seksual yang timbul pada anak-anak atau orang lain yang tidak dikenal tanpa menunggu persetujuan mereka. Jenis-jenis parafilia secara umum sudah tertuang dalam American Psychology Association tahun 2013. Penggolongan kelompok ini didasarkan pada aktivitas prevensi yang menyimpang. Penggolongannya terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, courtship disorder atau penyimpangan dalam suatu hubungan, yaitu voyeurisme, exhibitionisme, dan frotteurisme. Yang kedua ada algolagnic disorder atau kepuasan yang didapat dengan melibatkan rasa sakit dan rasa menderita yang meliputi masokisme dan sadisme. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci mengenai 2 golongan aktivitas prevensi seksual penyimpangan ini. Nah, yang pertama itu ada courtship disorder atau penyimpangan dalam suatu hubungan atau proses pendekatan seksual. Courtship disorder adalah penyimpangan seksual yang terjadi pada tahap-tahap pendekatan dalam suatu interaksi seksual, mulai dari menarik perhatian hingga keintiman fisik. Pada orang dengan gangguan ini, kepuasan seksual diperoleh bukan melalui hubungan wajar, tetapi dari perilaku menyimpang dalam interaksi. Bentuknya meliputi voyeurisme, dorongan atau perilaku memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip orang lain yang sedang telanjang, berganti pakaian, atau melakukan aktivitas seksual tanpa sepengetahuan orang yang dilihat. Intinya itu,
individu merasa terangsang hanya dengan mengamati diam-diam. Selanjutnya ada ekshibionisme, yaitu dorongan atau perilaku memperoleh kepuasan seksual dengan cara mempertontonkan alat kelamin sendiri secara tiba-tiba kepada orang lain, biasanya kepada orang asing. Tujuannya itu untuk mengejutkan atau menimbulkan reaksi pada korban. Lalu selanjutnya ada froteurisme, yaitu dorongan atau perilaku memperoleh kepuasan seksual dengan cara menyentuh, menggesekkan diri, atau menempelkan alat kelamin pada orang lain tanpa persetujuannya. Biasanya terjadi di tempat umum yang ramai, misalnya di tempat seperti bus dan kereta. Yang kedua ada algolanic disorder atau penyimpangan yang melibatkan rasa sakit atau penderitaan. Algolanic disorder adalah penyimpangan seksual di mana kepuasan didapatkan dengan melibatkan rasa sakit, penderitaan, atau penghinaan, baik yang dialami diri sendiri maupun ditimbulkan pada orang lain. Bentuknya itu masokisme atau seksual masokis, dorongan atau perilaku memperoleh kepuasan seksual dengan cara merasakan sakit, penderitaan, atau penghinaan pada diri sendiri. Misalnya itu seperti dipukul, diikat, dicambuk, atau bahkan dipermalukan dalam konteks seksual. Selanjutnya ada sadisme. Dorongan atau perilaku memperoleh kepuasan seksual dengan cara menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau penghinaan pada orang lain. Selanjutnya ada sadisme, yaitu dorongan atau perilaku yang memperoleh kepuasan seksual dengan cara menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau penghinaan pada orang lain. Misalnya memukul, menyiksa, atau memperlakukan pasangan secara sengaja untuk menimbulkan rangsangan seksual. Nah, perbedaan utama dari hal yang saya jelaskan tadi adalah courtship disorder itu pada tahap interaksi atau pendekatan seksual. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkosaan. Seringkali kita dengar, bahkan kita lihat di media sosial, baik di berita-berita TV, banyak sekali kasus-kasus pemerkosaan. Nah, perkosaan ini adalah sebuah kata yang seringkali terbungkam, namun dapat menghancurkan seseorang. Nah, hari ini kita akan membahas ini lebih dalam, apa itu pemerkosaan, faktor-faktornya, penyebabnya, serta bagaimana dampaknya terhadap hidup seseorang. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi. Apa sih itu pemerkosaan? Nah, perkosaan adalah tindakan hubungan seks atau penetrasi vagina, anus ataupun oral oleh bagian tubuh tanpa persetujuan korban. Nah, tindakan ini itu melibatkan pemaksaan, ancaman, intimidasi, atau dilakukan ketika korban tidak mampu memberikan persetujuannya. Nah, ketidakmampuan ini biasa disebabkan oleh kehilangan kesadaran, pengaruh alkohol atau obat-obatan, ataupun kondisi fisik maupun mental tertentu. Misalnya pun ketika si wanita ini setuju, namun setujunya karena diancam. Misalnya dia diancam akan dibunuh ataupun dia diancam akan disakiti, sehingga dia harus menyetujui tindakan itu. Meskipun perkosaan ini tidak secara langsung termasuk dalam gangguan seksual, tapi efek traumatisnya dapat menyebabkan gangguan seksual sekunder seperti disfungsi seksual, gangguan stres pasca trauma, dan disforia gender sebagai respons psikologis. Nah, apa sih penyebab atau faktor-faktor dari pemerkosaan tersebut? Nah, yang pertama itu di sisi individunya. Risiko meningkat jika ada riwayat kekerasan seksual sebelumnya, penggunaan alkohol atau obat-obatan, juga usia yang relatif muda atau kondisi psikologis tertentu seperti depresi dan trauma. Yang kedua itu ada sisi hubungan interpersonalnya, yaitu lingkungan keluarga yang penuh konflik atau kekerasan,
hubungan yang tidak suportif, serta pergaulan dengan teman sebaya yang permisif terhadap perilaku agresif seksual, sehingga dapat memunculkan terjadinya perilaku atau tindakan pemerkosaan. Nah, selanjutnya itu ada faktor situasional. Kondisi ketika korban berada di bawah pengaruh alkohol, mengalami intimidasi, atau memiliki keterbatasan fisik maupun mental sehingga tidak mampu melawan atau melaporkan kejadian tersebut. Nah, misalnya ketika ada korban yang berada di bawah pengaruh alkohol sehingga korban itu tidak sadar ataupun tidak bisa melawan. Nah, semua faktor-faktor itu dapat memicu terjadinya tindakan pemerkosaan. Selanjutnya itu ada gejala dan dampak pada korban. Nah, yang pertama itu ada dampak fisik yang paling pertama dilihat. Nah, akibat fisik yang dapat dialami korban antara lain seperti kerusakan organ-organ seperti robeknya selaput darah, pingsan, bahkan ada juga korban yang meninggal. Selain itu, korban juga dapat sangat mungkin mengalami atau terkena penyakit menular seksual. Bahkan bisa menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Nah, yang kedua itu ada dampak psikologisnya, di mana upaya korban untuk menghilangkan pengalaman buruk dari alam bawah sadar mereka sering tidak berhasil. Selain memungkinkan untuk terserang depresi, fobia, dan mimpi buruk, korban juga dapat menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatasi di dalam hubungan dengan orang lain, berhubungan seksual, dan disertai dengan ketakutan akan memunculkan kehamilan akibat pemerkosaan itu, sehingga korban pun dapat mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, bahkan ada kemungkinan untuk korban itu bunuh diri. Nah, selanjutnya itu ada dampak dari segi sosialnya, yang dimana ada stigma di dalam masyarakat yang memandang bahwa perempuan korban pemerkosaan itu adalah perempuan. Nah, selanjutnya itu ada dampak dari segi sosialnya, yang dimana ada stigma di dalam masyarakat yang memandang bahwa perempuan korban pemerkosaan itu adalah perempuan yang hina, sehingga perempuan itu jadi malu ya gitu. Ada pula pandangan yang mengatakan bahwa dalam sebuah kasus pemerkosaan yang salah adalah di pihak perempuannya, yang dimana perempuan korban pemerkosaan itu seringkali dipojokkan dengan pandangan masyarakat ataupun mitos-mitos yang salah mengenai pemerkosaan. Nah, pandangan yang salah tersebut membuat masyarakat memberi label bahwa perempuan pemerkosaan itu sengaja menggoda atau menantang laki-laki dengan memakai pakaian mini, rok ketat, ataupun berdandan menor, atau berbusana seksi gitu. Nah, bahkan sengaja mengundang nafsu birahi laki-laki si pemerkosa. Nah, dari stigma-stigma tersebut membuat si korban ini merasa semakin takut untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Bahkan si korban ini merasa bahwa dirinya telah merusak nama baik keluarga, sehingga ia cenderung akan melakukan self-blaming yang justru akan semakin memperburuk keadaan. Nah, sering sekali rasa bersalah ini juga membuat korban itu enggan untuk menceritakan pengalaman kepada orang-orang di sekitarnya karena takut menerima vonis dari lingkungan. Sehingga harapan-harapan dan pikiran si korban itu negatif, sehingga mendorong si korban menjadi depresi, sehingga bisa muncul lagi ke tindakan bunuh diri lagi. Nah, selanjutnya itu ada penanganan dan intervensinya. Proses penyembuhan korban dari trauma pemerkosaan ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Nah, dukungan ini diperlukan untuk membangkitkan semangat korban dan membuat korban mampu menerima kejadian yang telah menimpanya sebagai bagian dari pengalaman hidup yang harus ia jalani. Yang pertama itu ada
Dari sisi medisnya, korban perlu mendapatkan pemeriksaan segera untuk mendeteksi luka, risiko infeksi menular seksual, serta pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, berikutnya itu ada di sisi psikologisnya, di mana intervensi bisa berupa terapi trauma seperti Nah, selanjutnya itu dari sisi psikologisnya, intervensi bisa berupa terapi trauma seperti terapi CBT dan beberapa terapi lainnya, bisa juga dengan konseling individu maupun kelompok khusus korban pemerkosaan untuk membantu dalam proses pemulihan emosional. Yang terakhir adalah intervensi dari hukum dan dukungan sosial, yang dimana adanya keberadaan pusat krisis pemerkosaan, adanya pendampingan hukum, serta adanya advokasi korban agar si korban itu merasa aman dan nyaman melalui proses hukumnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi, kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu disfungsi seksual merupakan gangguan pada siklus respons seksual yang menyebabkan kesulitan mencapai kepuasan dengan penyebab baik psikologis maupun medis. Gangguan identitas gender terjadi ketika identitas diri seseorang tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya, ditandai keinginan hidup sebagai lawan jenis dan dapat menimbulkan depresi maupun kesulitan sosial. Sehingga penanganannya dilakukan secara bertahap mulai dari asesmen hingga intervensi medis. Parafilia adalah minat seksual menyimpang yang menetap dan berfokus pada objek atau perilaku tidak wajar, seperti voyeurisme, eksibisionisme, masokisme, maupun sadisme. Pemerkosaan merupakan tindakan seksual tanpa persetujuan yang berdampak serius secara fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga membutuhkan penanganan komprehensif meliputi aspek medis, psikologis, hukum, dan dukungan sosial. Jadi secara keseluruhan, topik yang telah kami sampaikan ini menekankan bahwa gangguan seksual dan identitas gender tidak hanya terkait aspek biologis, tapi juga dipengaruhi faktor psikologis, sosial, dan lingkungan. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.